Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PSTID. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul jemuran otomatis menggunakan sensor LDR, sensor air hujan, dan sensor kelembapan sebagai proyek embedded system. Di kelompok 6 ini, project leadernya adalah Zain Ilmi, kemudian saya sendiri, Divani Pangastika, dengan PM 2215 dan rekan lainnya. Saya Kenalkan. Fatina Faldo, NPM 2215011092. Ayo, Chef. Perkenalkan, nama saya Syafa Raisa Ramadan, NPM 2215061012. Dan saya Hanifah Sofyarani, NPM 2215061112. Di sini yang pertama akan menjelaskan kami akan menjelaskan deskripsi proyek. Kemudian ada daftar komponen yang kami gunakan dalam proyek ini. Kemudian ada desain rancangan sistem. Kemudian yang terakhir ada cara kerja sistem. Baik, yang pertama ada deskripsi proyek. Langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Hani. Saya persilakan. Baiklah, untuk deskripsi dari proyek yang kami buat, yaitu adalah alat jemuran otomatis. Alat jemuran otomatis ini dirancang untuk mempermudah aktivitas menjemur pakaian. Alat dirancang menggunakan sensor LDR, suhu dan kelembapan untuk mendeteksi kondisi cuaca seperti cerah, hujan, atau mendung. Ketika cuaca cerah, alat akan menjemur pakaian di rumah, dan ketika hujan atau kondisi tidak mendukung, alat akan memindahkan pakaian ke dalam rumah atau ke bawah atap. Untuk tujuan dan manfaat dari alat yang kami buat ini adalah yang pertama dapat mempermudah aktivitas dalam menjemur pakaian, kemudian dapat memberikan rasa aman ketika harus meninggalkan rumah, serta mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam aktivitas menjemur pakaian. Baik, yang selanjutnya ada daftar komponen yang kami gunakan untuk membuat proyek jemuran otomatis kepada Chef Farah. Saya persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih buat Divani. Jadi di sini saya akan menjelaskan daftar komponen yang akan kita pakai dalam penggunaan sensor jemuran otomatis ini. Nah, di sini ada microcontroller yang mana microcontroller yang kita pakai itu merupakan Arduino Nano. Arduino Nano itu sendiri merupakan sebuah papan pengembangan microcontroller yang berukuran kecil dan lengkap. Dia itu menggunakan microcontroller Atmega 328 dengan versi 3.x atau Atmega 168 dengan versi 2.x yang memiliki fungsi serupa dengan papan pengembangan lainnya seperti Arduino Uno dan Arduino Milano Nav. Next. Lalu di sini terdapat daftar komponen yang kedua yaitu sensor atau inputan pada rangkaian kami. Di sini kami menggunakan sensor LDR, lalu ada sensor air hujan dan sensor DHT. Sensor LDR itu sendiri merupakan jenis sensor cahaya yang memiliki sifat dan resistansinya berubah seiring dengan pengembangan intensitas cahaya yang diterimanya. Sedangkan sensor air hujan merupakan sensor untuk mendeteksi hujan melalui terminal sensor yang terhubung oleh air hujan. Sedangkan sensor DHT22 merupakan jenis sensor yang digunakan untuk mengukur suhu atau kelembapan udara secara digital. Hal ini dapat mentransmisi sinyal hingga jarak 20 meter. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai komponen yang digunakan dalam rangkaian jemur otomatis ini. Jadi, komponen selanjutnya itu ada aktuator atau merupakan komponen output yang digunakan. Pertama, di sini ada stepper motor. Jadi, stepper motor ini adalah jenis motor yang bergerak secara incremental atau langkah demi langkah.
Stepper motor ini dapat dikendalikan dengan presisi tinggi dan memungkinkan pengguna untuk mengontrol posisi dan kecepatan dengan sangat tepat. Nah, stepper motor ini dalam rangkaian jemuran otomatis digunakan untuk menarik tali jemuran dari eh, bawah atap tempat teduh ke luar ruangan untuk dijemur. Kemudian yang selanjutnya itu ada modul A4988 stepper motor driver yang merupakan driver motor. Untuk stepper motor ini bisa dikontrol sehingga yang atau dengan kata lain dia ini yang berfungsi untuk gerakin si stepper motor tersebut. Oke, next. Yang selanjutnya ada potensiometer yang merupakan komponen elektronik yang biasanya digunakan untuk mengatur resistansi listrik dalam suatu rangkaian. Nah, dalam rangkaian kami, potensiometer ini digunakan sebagai pengganti sensor hujan dalam simulasi rangkaian di Wakwi, karena di Wakwi itu nggak ada sensor hujan, jadi digantiin pakai potensiometer ini. Nah, yang selanjutnya itu ada breadboard. Dia untuk menghubungkan komponen elektronik secara sementara tanpa perlu melakukan soldering atau penyambungan permanen. Kemudian yang terakhir ada komponen kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen pada breadboard atau sirkuit prototipe secara sementara. Selanjutnya, yang selanjutnya ada blok diagram desain sistem yang akan dijelaskan oleh Zaid. Maaf, dijelaskan oleh Aldo. Kepada Aldo dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang blok diagram desain sistem. Jadi apa sih fungsi dari blok diagram desain sistem ini? Jadi fungsinya untuk menyederhanakan pemahaman tentang bagaimana sistem bekerja dan bagaimana komponen-komponen tersebut saling berinteraksi. Seperti pada gambar, terdapat input yaitu sensor hujan DHT22 dan sensor LDR yang terhubung ke microcontroller Arduino Nano, lalu terhubung dengan output A4988, lalu terhubung ke output stepper motor yang mana akan menggerakkan jemurannya itu sendiri. Next. Selanjutnya ada desain sistem. Di sini yang pasti kami menggunakan microcontroller Arduino Nano, lalu ada sensor LDR, atau disebut juga light dependent resistor, lalu ada sensor air hujan atau bisa digantikan dengan potensiometer dalam simulasinya. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan, yang mana itu DHT22. Aktuatornya ada A4988 stepper motor driver yang mengatur pergerakan stepper motor untuk mengatur posisi jemuran. Next. Yang selanjutnya ada cara kerja sistem yang akan dijelaskan oleh Zain Ilmi. Pada Zain dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, di sini saya akan ganti terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat rangkaian dan walkwie-nya. Dari walkwie-nya sendiri sudah terdapat juga kodenya, di mana jika saya simulasikan cara kerja dari sistem ini sendiri adalah data akan diterima oleh potensiometer atau dalam hal ini eh, pendeteksi hujan, di mana jika dari pendeteksi hujan itu menerima data air lebih dari 100 dan cahayanya lebih dari 100, maka motor jemuran akan berputar ke arah dalam atap. Nah, jika sebaliknya kita turunkan data dari pendeteksi hujan atau potensiometernya dan LDR-nya,
maka yang akan terjadi adalah sebaliknya, yang dimana itu mendeteksi keadaan hujan sehingga stepper akan menarik jemuran yang ada di luar, ya, menarik jemuran yang ada di luar atap. Ya kurang lebihnya seperti itu cara kerjanya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sepertinya sudah cukup presentasinya. Eh, saya tutup saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari presentasi Project Embedded System dari kelompok 6 PSTID. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.